Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kabar sehat Ustaz? Lagi di rumah Ustaz? Iya di rumah Oke, siap Ustaz. Baik, kita mulai Ustaz ya. Sudah jam 9. Betul. Ya. Baik, sambil menunggu yang lainnya karena waktu sudah jam 9, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat waktu luang sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul melalui media Zoom untuk sama-sama mengikuti ta'lim rutin kita. Syukur yang kedua kalinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Ini salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu jangan sia-siakan Ramadan yang sudah Allah berikan kesempatan untuk kita sesuai dengan tema yang insya Allah nanti akan kita bahas. Salawat dan salam semoga dan selalu tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa selalu istiqomah berada di jalannya, dan juga kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Untuk menambah keberkahan kita di hari ini, mari kita bersama-sama memulai ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan diawali kegiatan kita dengan membaca suratul Fatihah, Allah selalu memberikan keberkahan baik untuk diri kita, keluarga kita, dan juga tempat kita bekerja. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Hajiah Dwirani, semoga beliau bisa mengikuti ta'lim kita, dan juga Ustadz Sahidi, guru kita, yang insya Allah pada kesempatan ini beliau yang akan menyampaikan tausiah, dan juga seluruh karyawan dan karyawati PT SAR ataupun Permindo. Selanjutnya yaitu tadarus Al-Quran yang akan dibimbing oleh Ustadz Sahidi, dan surah yang akan dibaca yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185.
silahkan kepada rekan-rekan untuk membuka mushaf Al-Qur'annya untuk sama-sama kita menyimak bacaan dari Ustadz Sahidi. Kepada beliau kami persilahkan. Seratus 83. Iya, sampai 18 ini. Tuh. Terus Apa-apa ya. wudhunya ini dalam mana pink, luarnya bukan pink. Nah, coba dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 183 sampai 18. Iya, Ustaz. 185 ya. Baik, udah siap semua Bapak Ibu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. 。
Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah kepada Ustadz Saidi yang sudah membimbing kita dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala dan juga rahmat-Nya kepada kita semua. Amin, amin. Selanjutnya yaitu tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Zahidi SAG dengan tema jangan sia-siakan Ramadan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa safina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya muliakan, saya hormati Bu Hajah Dwirani. Saya muliakan, yang saya hormati segenap karyawan-karyawati PT SAR dan PT Fermin. So'imin, sa'imah, rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang penuh berkah, di bulan yang berkah. Semoga Allah senantiasa terus memberkahi kita semuanya. Teman sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana tema yang tadi disampaikan oleh Pak Oman, ya, alhamdulillah Pak Oman ini memang beliau ini pembawa acara yang profesional. Karena ada pembawa acara itu yang sukanya menginjak-injak. Menginjak acara berikutnya, menginjak. Jadi acaranya diinjak-injak. Alhamdulillah Pak Oman ini luar biasa. Ya. Bapak Ibu, tema yang diminta adalah jangan sia-siakan Ramadan. Ini tema ini luar biasa. Singkat tapi memiliki pesan yang sangat dalam. Ya, pertama, jangan sia-siakan Ramadan. Limaza? Kenapa? Karena Ramadan itu kalau dia diibaratkan tamu, ya, inilah tamu yang istimewa. Tamu
yang sangat membawa nilai kemanfaatan buat diri kita. Sehingga sebelum datang, kita pun sudah persiapkan untuk menyambutnya. Begitu sudah sampai, itu kita akan nantiasa perlakukan tamu itu dengan kemuliaan, dengan penuh kemuliaan, memuliakan tamu tersebut. Ya, disuguhi dengan yang terbaik. Ya, suguhan Ramadan itu adalah amaliyah kita. Sehingga kita saat bersamanya mendapatkan nilai kemanfaatan yang begitu besar, yang banyak kita dapatkan. Jangan sampai kemudian dia datang bersama kita, kemudian kita diamkan. Itu tamu didiemin aja. Disambut juga sekedarnya. Ya, kemudian diberikan suguhan sekedarnya. Apatah lagi yang paling menyedihkan di saat kemudian dicuekin itu tamu. Ya. Dicuekin tamunya, bahwa tamu penting. Ya. Apa yang terjadi di saat tamu kemudian meninggalkan kita, barulah kita menyesal. Baru kita kemudian mencari-cari, Ramadan, mana kau? Kemana? Merasa kehilangan. Jadi Ramadan laksana tamu yang sangat begitu mulia. Sehingga kita memuliakannya, sebuah keniscayaan. Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebutkan bahwa bulan Ramadan disebutkan dalam hadis Nabi, ya ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Jadi dalam hadis sahih disebutkan, wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang berkah, yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Ramadan disebut syahrun azim, bulan yang agung. Dan bulan yang berkah, di mana di dalamnya ada puncak keberkahan di waktu yang lebih baik dari 1000 bulan yang adanya di bulan Ramadan itu. Nah, oleh karena itu, sebuah keniscayaan kita harus tidak boleh menyia-nyiakan Ramadan. Tidak boleh menyia-nyiakan Ramadan. Dia tamu agung, dia bulan yang agung. Di mana bulan yang disebutkan satu-satunya dalam Al-Quran, yang penyebutan bulan tersebut bukan tanpa makna. Para ulama kita menyebutkan sebagai Sayyidus Syuhur, bulan dari penghulu dari segala bulan yang ada. Itulah ya, Syahrun Azim. Bulan berkah, di mana berkah as-subut bil khairul kasir. Jadi bertambahnya kebaikan yang tetap. Khairul kasir, kebaikan yang banyak, luar biasa. Itulah bulan Ramadan. Maka siapa yang memahami keberkahan bulan ini, dia pun tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan. Demikian juga puncaknya disebut di dalamnya ada
bulan yang lebih baik daripada waktu yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Jadi beberapa alasan penting betapa Ramadan itu bulan yang disebut Sayyidus Syuhur, sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan. Di mana makna berkah juga di dalamnya. Berkah sesuatu yang tetap dan mendatangkan nilai kebaikan yang banyak. Karena apa? Sebagaimana pernyataan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, di dalam bulan Ramadan ini, yang disebut Sayyidus Syuhur ini, memiliki keutamaan, di mana keutamaannya di dalamnya berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Istilah lain disebut kata syarafuz zaman. Memiliki keutamaan waktu yang detik menitnya. Sepanjang perjalanan Ramadan, detik menitnya berbeda dengan waktu-waktu di luar Ramadan. Jadi luar biasa. Lipatan pahala, ampunan dosa, kemudian dari ibadah secara umum di bulan Ramadan, secara umum, perintah Allah untuk ibadah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita, manusia-manusia yang memiliki kualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan kita sebagai bagian dari umat Islam, mampu memikul beban amanah untuk memimpin dunia. Allah menghendaki agar umat Islam menjadi saksi-saksi bagi seluruh umat manusia. Ketika Allah SWT mempersiapkan umat sedemikian rupa, salah satunya dengan sarana ibadah di Ramadan ini, Allah ingin membentuk manusia yang bertakwa, manusia yang memiliki kualitas tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Ramadan hadir di tengah-tengah kita, ya, dalam rangka untuk mencetak diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagai umat yang terbaik, kita bagian dari umat yang kelak harapannya akan memimpin dunia ini. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Gitu juga keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan. Apa keutamaannya? Ada keutamaan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di malam diturunkannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Demikian juga dibukanya pintu surga. Subhanallah. Artinya akses, dimudahkannya untuk kita meraih surga Allah SWT terbuka lebar, karena pintu-pintu neraka ditutup. Di mana itqum minannar, pembebasan manusia, hamba Allah dari api neraka. Ternyata itu Allah SWT berikan pada hamba-hamba Allah di setiap malam Ramadan. Jadi tidak hanya, ya, disebutkan 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga itqum minannar. Tidak hanya itu. Nah, sebagian para ulama kita menyebutkan hadis ini, ya, kurang kuat. Ya. Tapi pembebasan dari api neraka itu adalah setiap malam di bulan Ramadan. Subhanallah.
Ya. Begitu juga keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan ini. Oleh karena itu, alasan-alasan apa lagi yang akan kita menjadikan kemudian tidak peduli atau menyanyiakan Ramadan? Tidak ada alasan. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dengan begitu banyak, ya, bahkan keutamaan-keutamaan lain yang dimiliki Ramadan ini, maka kita tidak boleh menyanyiakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis sahih, ya, Rasulullah mengingatkan dalam hadis sahih bagaimana orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan itu. Diingatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahima anfu rajulin dzukirtu indahu falam sholli alayya warahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma ansalaha qabla ayyuh firalahu warahima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Jadi Nabi SAW mengingatkan dalam hadis, celakalah seseorang. Siapa yang disebut celaka dalam hadis ini? Pertama, ya, saat aku disebut-sebut, maksudnya aku siapa? Rasulullah. Nama Nabi disebut-sebut di depannya, dan dia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Di saat disebut nama Nabi, dia tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi. Dan kedua, celakalah seseorang di bulan Ramadan yang menemuinya, kemudian keluar sebelum itu, ia tidak mendapatkan ampunan. Auzubillah min dzalik. Yang ketiga, dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut, namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga karena disia-siakan kedua orang tuanya. Ada peluang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah lanjut itu, dia biarkan dia sia-sia. Celaka. Punya kesempatan untuk mendapatkan dua pintu surga, dia sia-sia. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ambil tadi disebutkan, ya, bahwa, ya, disebut warahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salaha qabla ayu firalahu. Jadi dianggap celaka, ya, termasuk orang yang meniru Ramadan, kemudian keluar sebelum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa nggak mendapatkan ampunan? Nah, inilah yang akan kita, ya, yang akan kita sama-sama tadaburi bersama. Sama-sama kita gali bersama. Ramadan berakhir tapi tidak mendapatkan ampunan. Allah sudah berikan Ramadan kepada kita, ya, tapi kita tidak mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita abaikan, kita sia-siakan Ramadan. Padahal dari seluruh amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, yang termasuk puncak utama amalan Ramadan adalah ibadah puasa, saum, ya, siam, ya. Mohon maaf kata saum, siam sama, ya. Ya. Tapi kalau nanti secara
detail, ada saum disebut dalam surat Maryam, ada siam disebut dalam surat Al-Baqarah. Tentunya keduanya memiliki secara bahasa sama. Tapi kalau saum dalam surat Maryam, kait dengan kisah Maryam saat berdiam diri tidak mau berbicara. Jadi berdiam diri tidak bicara itu termasuk ya saum, tapi saum tidak bicara. Karena siam itu beda. Jadi siam itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kata man sama Ramadana imanan wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min dam. Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, muttafaqun alaih. Jadi orang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh perhitungan, Allah janjikan kepada orang tersebut ya ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi janji ampunan sudah diberikan, dijanjikan oleh Allah lewat lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa tidak mendapatkan ampunan Allah? Karena dia menyanyiakan. Arti menyanyiakan di sini berarti tidak memberikan satu hak-hak yang seharusnya dipenuhi. Puasa yang berangkat dari keimanan dan puasa yang berangkat dari penuh perhitungan, penuh keikhlasan. Jadi saat kita tidak memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak didapatkan pada diri kita. Karena apa? Puasanya tidak berangkat dari iman dan penuh perhitungan. Jadi, karena bisa jadi iman yang seharusnya dijaga dengan baik. Ya, puasanya harusnya diniatkan karena keyakinan kepada Allah dan yakin akan balasan dan yakin akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang menodai iman itu sendiri. Bisa jadi dengan ada tujuan maksud-maksud tertentu. Ya, puasanya biar diet lah, diet. Ya, jadi niatnya diet. Ya. Niatnya biar ramping gitu ya. Jadi dapatnya ramping doang. Ya. Ampunannya nggak dapat. Wahtisaban penuh perhitungan berharap kepada Allah. Penuh perhitungan berarti kita memang seharusnya ya, ihtisab itu apa? Penuh dengan evaluasi, penuh dengan perhitungan. Ya, berharap kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang dilakukan ya Allah, mudah-mudahan benar-benar ini ya, iman kepadamu dan niat karena Engkau ya Allah. Dan tidak dicampuri, tidak dinodai oleh sesuatu amalan-amalan yang menyebabkan nilai dari puasa itu sendiri rusak. Ya. Inilah ya, amal yang berkualitas. Makanya Allah tidak membutuhkan ya, ibadah puasa orang-orang yang lisannya tidak mampu menahan diri dari perkataan-perkataan yang dusta. Ya. Termasuk anggota tubuh kita yang melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa itu sendiri ya, di dalamnya menahan secara totalitas dari hawa nafsu kita. Ya. Jadi inilah ya yang dimaksud bagaimana melalaikan dari hak-hak puasa yang kita lakukan. Ya. Ada puasa tapi masih melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat. Ya. Yang menjadikan puasa itu jadi hanya sekedar, mohon maaf, ritual. Ya, ritual belaka.
Kita kan sudah berpengalaman semua menjalankan ibadah puasa. Dan ada yang sebagian kan usianya ya ada usia jelita ya. Jelita itu jelang 50 tahun ya sudah ada sebagian. Puasanya udah berapa kali pengalamannya. Tapi bagaimana puasa kita memiliki pengaruh pada diri kita? Bagaimana puasa kita memiliki pengaruh pada diri kita? Bergantung pada bagaimana ya puasa yang benar-benar berkualitas, yang berangkat dari iman dan penuh perhitungan. Nah, ada yang puasa tapi banyak menghambur-hamburkan ya nilai waktu-waktu yang kurang bermanfaat ya, yang banyak disia-siakan. Melakukan amalan yang sia-sia yang merusak pahala puasa itu sendiri. Saudaraku, Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sia-siakan Ramadan. Disebut celaka karena tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu. Sehingga orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan, mereka orang-orang yang tidak akan bisa mencapai target Ramadan itu. Target Ramadan adalah ketakwaan dan ampunan. La'allakum tattaqun, la'alla itu adalah harapan yang akan Allah berikan, yang menurut Imam As-Suyuti, la'alla itu sebuah keinginan yang akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan apa? Dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh jidiyah. Dengan berharap selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi target kita dalam ibadah dalam Ramadan ini bisa terwujud, baik takwa dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesungguhan. Jadi tidak ada orang yang bersungguh-sungguh itu ya menyia-nyiakan. Adanya juga orang-orang yang menyia-nyiakan adalah orang-orang yang malas dalam melakukan ibadah kepada Allah. Menyia-nyiakan, mengabaikan. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh itulah orang-orang yang akan mencapai target daripada takwa dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya. Bahasanya al-juhdu, mujahadatul nafs. Yang tentunya di dalamnya wahtisaban, mengharap kepada Allah dari seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, termasuk puncak ibadah dari ibadah ya di bulan Ramadan, yaitu puasa itu. Siapa yang bersungguh-sungguh ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, memberikan jalan-jalan kemudahan kepada kita. Itu kemudahan akan diberikan. Dan hebatnya Allah pun akan menyertai kita. Ayatnya sering disampaikan ya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Dia Allah janjikan dan orang-orang yang bermujahadah, orang yang berjihad, bersungguh-sungguh dia kerahkan dalam kerangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sungguh kata Allah, kami akan berikan jalan-jalan kami. Kami akan berikan jalan-jalan kami. Dan Allah akan menyertai orang-orang yang berbuat kebajikan, yang beramal soleh. Ini bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, ya, ketika tadi disebutkan celaka orang yang tidak mencapai target dari Ramadan itu, terutama dari ampunan Allah, maka ya, kita jangan sampai menyia-nyiakan Ramadan. Ya. Jangan sampai menyia-nyiakan Ramadan. Karena apa? Berapa hal yang penting. Di samping tidak akan tercapai target. Yang kedua, kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan, berarti orang-orang yang tidak menyadari, orang-orang yang tidak memahami bahwa saat diberikan oleh Allah sesuatu yang teramat berharga,
saat diberikan oleh Allah sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan kita, yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat, lantas kita mengabaikan, bisa kita terjerumus pada sesuatu yang dinilai menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita menyadari semua bahwa peluang dan kesempatan yang diberikan dalam kehidupan itulah bagian daripada nikmat, bagian daripada karunia yang diberikan oleh Allah. Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya menyebutkan kata nikmatani mahbunun fihi makasirun minan nas as-sihah wal farah. Sering disampaikan di sini. Dua nikmat yang banyak manusia melalaikan nikmat tersebut. Yang pertama nikmat kesehatan. Begitu seringnya kita manusia itu merasakan kenikmatan sehat, seolah-olah sehat itu bukan nikmat. Begitu juga wal faroh, peluang kesempatan yang diberikan. Sadarkah peluang yang diberikan saat ini adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang detik menitnya berbeda dengan waktu yang lain. Yang saat kita memanfaatkan dengan nilai-nilai kebaikan, memiliki sesuatu yang sangat berharga yang di dalamnya memiliki potensi besar yang tidak bisa tergantikan. Belum tentu peluang ini akan diberikan kembali di masa yang akan datang. Belum tentu. Jangankan Ramadan yang akan datang, besok 1-2 jam ke depan kita pun tidak ada yang tahu. Moga ada saudara kita belajar. Belum lama ini saya kuliah subuh di daerah Kabupaten Bekasi. Ada imam yang umurnya 46 tahun. Ya, jadi imam subuh. Ya. Saat siangnya diumumkan sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada jamaah saya di Harapan Baru sini. Ya, malamnya tarawih, paginya sudah diumumkan. Ya. Itulah peluang yang sudah memang Allah kehendaki sampai di situ peluang. Kita masih diberikan oleh Allah peluang yang berharga itu. Maka pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita layak akan mendapatkan tambahan nikmat yang lebih besar. Ya. Dapat tambahan nikmat yang lebih besar. Saat waktu sekarang, waktu menjelang duhur ya, duhur masih lama nih. Ya, duhur masih lama. Ya. Kadang-kadang kalau kita nungguin perasaan lama ya. Kadang-kadang nungguin maghrib, adzan duhur aja perasaan ini mirip banget nih, adzan mirip adzan maghrib nih. Karena nungguin buka puasa nih, adzan zuhur kayaknya mirip banget adzan maghrib nih. Ya, emang seluruh adzan tuh mirip sama. Peluang saat itu diberikan sekarang, jangan pernah sia-sia. Detik menitnya ini suatu yang teramat sangat bernilai. Ya. Apa yang kita kerjakan sekarang harganya beda. Ya. Makanya orang yang pandai memanfaatkan nilai waktu, orang yang paling pandai mensyukuri nikmat, dia akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan nilai-nilai amal soleh. Samping puasa yang kita kerjakan, ada amal-amal soleh yang lain yang harus kita maksimalkan. Jangankan kita, orang terbaik Rasulullah Muhammad SAW, ya, orang terbaik bagi Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Bagaimana beliau digambarkan saat beliau disebutkan dalam hadis Nabi, dari hadis sahih Muslim, hadis dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pernah saat melaksanakan sholat berdiri suatu malam hingga kedua kakinya bengkak kaki Rasulullah. Kedua kaki beliau bengkak luar biasa. Bengkak kaki Rasulullah sampai Aisyah mengatakan qalat Aisyah, ya Rasulullah atas nama hadza
Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Faqala, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Luar biasa. Jadi Aisyah melihat seperti itu sampai bilang kepada Nabi, apa yang kau perbuat ya Rasulullah? Sedang dosamu, wahai Rasulullah, sudah diampuni. Dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Luar biasa. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Yang di Sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiallahu anha. Baginda Nabi yang begitu hebat, yang sudah dijamin surga, dijamin ampunan oleh Allah. Begitu sungguh-sungguh, begitu semangat dalam ibadah. Berdiri malam, sholat malam sampai bengkak. Kita jamaah PT SA ini, PT Fermin, belum ada satupun yang bengkak gara-gara berdiri terlalu malam. Sholat malam ya, nggak ada. Mungkin Pak Zulfikar, Pak Antis, mohon maaf nih, yang kelihatan nih. Kita mungkin rata-rata bengkaknya asam urat kali Pak ya. Asam urat kali. Ya Pak Antis ya. Pak Zulfikar, ya Pak Oman ya. Rata-rata jarang yang, mohon maaf, ya, bengkak gara-gara sholat malam. Jarang itu terjadi. Ini bagaimana Rasulullah? Kita belum dapat jaminan apa-apa. Beliau sudah dapat jaminan ampunan, tapi beliau ingin dikatakan, ingin diakui sebagai hamba yang bersyukur. Allah kasih peluang saat ini. Saat kita sia-siakan Ramadan tidak dengan maksimal, kita isi dengan sebaiknya detik menitnya, apakah kita pantas dianggap layak orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Layakkah kita disebut hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya detik menit kita ya memproduksi amal-amal soleh yang lebih dibandingkan bulan lain. Kalau lipatan pahala sudah dijanjikan oleh Allah, kita pun terjadi lipatan amal kebaikan, lipatan amal ibadah. Dan itulah bentuk kita keseriusan mengisi Ramadan ini. Detik menitnya tidak ada yang menguap percuma, tapi bernilai amal-amal kebaikan. Makanya itulah orang yang bersyukur, sehingga orang seperti ini yang akan layak akan mendapatkan tambahan nikmat yang lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Bapak Ibu yang saya muliakan, peluang, kesempatan, waktu yang diberikan di bulan Ramadan ini bagian dari karunia besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Bersungguh-sungguhlah bersemangatlah untuk mengisi waktu-waktu yang ada. Isi dengan nilai amal soleh. Termasuk yang menyertai kemuliaan Ramadan. Ya, yang dengan Ramadan ini mulia karena turunnya Al-Quranul Karim. Ya, maka kita pun lebih maksimal dalam muayasah Al-Quran. Dalam interaksi dengan Quran. Ya, baik tilawatul Quran, tadabbur, dan sebagainya. Terkait dengan Al-Quran, kita harus sempatkan waktu, luangkan waktu untuk Al-Quran. Jangan nunggu waktu luang atau waktu yang untuk kesibukan lain kemudian baru diluangkan untuk baca Al-Quran. Luangkan waktu untuk Al-Quran. Saum Ramadan termasuk dari tilawah Quran, bacaan Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita semua. Jadi menyanyiakan Ramadan itu berarti bagian dari sesuatu yang bisa disebut dia tidak mensyukuri nikmat, peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukankah Allah ingatkan kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jika kamu bersyukur niscaya Allah akan tambahkan nikmat pada. Jika kamu kufur niscaya azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Azab dunia tidak akan merasakan tentang sebuah kenikmatan apa, padahal sesuatu yang diberikan oleh Allah itu
dalam kasat mata sesuatu yang banyak, tapi ternyata tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam kehidupan. Kenikmatan tidak didapatkan. Lihat ayat yang menyatakan, ya, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, ya, kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Jadi disebutkan yang demikian, azab dunia dan azab akhirat jauh lebih besar jika kalian mengetahui. Ayat ini sebelumnya terkait dari kisah sang pemilik kebun yang diceritakan dalam Al-Quran yang begitu pelitnya. Ini memang pelit cuma dua, pelit dan pelit sekali. Nah, gitu. Ini pelit sekali. Saking pelitnya, dia saat mau ingin memanen kebunnya, ya, dia ingin pagi-pagi buta, ya, sebelum waktu fajar, dia berangkat dengan apa? Dengan harapan orang-orang miskin tidak akan melihat, ya, tidak tahu kalau dia akan memetik, ya, kebun itu. Luar biasa, apa akhirnya kemudian kebunnya dijadikan oleh Allah, ya, seperti arang. Alhamdulillah. Itu azab dunia, azab akhirat jauh lebih besar dari itu. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya. Jadi waktu-waktu di bulan Ramadan ini, ya, peluang-peluang yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini, ya, itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Ya. Sekali lagi diulang kembali, detik menitnya, ya, yang berjalan ini sesuatu yang berbeda nilainya, sehingga hanya orang-orang yang bersyukurlah, yang memahami ini peluang adalah sesuatu yang teramat berharga, itu kenikmatan yang datang dari Allah, kemudian dia mensyukurinya. Dan orang-orang menyia-nyiakan peluang dan kesempatan, hakikatnya dia telah, ya, nauzubillah, telah tidak mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita tergolong tidak orang mensyukuri nikmat. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, ya, Pak Oman, masih ada waktu berapa menit lagi? Halo Pak Oman. Pak Oman. Sejam lagi Ustaz. Sampai jam 10, Ustaz. Sejam lagi. Waduh, ini jam 12 kurang 2 jam ya. Masih lama ini, masih lama ya. Baik. Ya. Masih kuat Bapak Ibu dengerin? Masih? Masih ya? Insyaallah. Baik, untuk terakhir. Menyia-nyiakan Ramadan, ya. Menyia-nyiakan waktu yang ada di bulan Ramadan itu sebuah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata. Kenapa? Secara umum, waktu-waktu yang Allah SWT hadirkan ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama makhluk bernama waktu ini. Berarti waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan di muka bumi ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Secara umum dalam surah Al-Asr yang sering kita dengar, Al-Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi Allah bersumpah dengan nama waktu. Seluruh manusia memiliki potensi untuk terpuruk pada jatuh pada kerugian. Semua manusia. Semua manusia. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan iman amal soleh sesuatu yang tidak bisa terpisah. Orang yang beriman terlihat bagaimana dia mampu memproduksi amal soleh.
Dan amal soleh harus landasannya dengan iman, berangkat dari iman. Harus berangkat dari iman. Iman dan amal soleh laksana garam dengan asinnya. Laksana gula dengan manis. Kalau Bapak Ibu lihat, mungkin nggak ada garam yang tidak asin? Mungkin nggak? Ya, Bu. Bulan dari, ya, ada nggak garam yang nggak asin? Ada nggak, Bulan? Nggak ada ya. Kalau ada garam nggak asin berarti garam palsu ya, Bu. Ini garamnya garam palsu ini. Ada gula nggak manis ya, nggak mungkin. Satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Jadi nggak mungkin kita iman kalau tidak beramal saleh. Orang-orang yang beriman detik menitnya menghadirkan nilai-nilai amal saleh. Kita nih ya di Ramadan tidak ada waktu-waktu yang menguap percuma. Istilah ngabuburit, ya boleh nggak ngabuburit? Ngabuburit boleh nggak? Selama ngabuburitnya tidak bernilai, sebenarnya mubah saja. Mubah itu dibolehkan. Tapi kalau ngabuburitnya mendatangkan kemadorotan, ya ini puasa, tapi katanya ngabuburit, kemudian matanya mohon maaf jadi jelalatan, ya, kemudian matanya bermaksiat, nauzubillah, itu malah justru merusak pahala puasa itu sendiri, ya. Ngabuburit yang jadi ya sia-sia waktunya justru. Ya. Ini ada yang memperpanjang, kalau tadi Nabi bengkak kedua kakinya memperpanjang sholat, kadang-kadang ada yang bengkak matanya memperpanjang tidur. Memperpanjang tidur. Dengerin ceramah tarawihnya nggak sempet-sempetnya masih tidur juga. Ya mungkin nggak kuat Pak Ustaz, mungkin nggak kuat. Ya. Artinya apa? Betapa jangan sampai ya waktunya ya habis buat tidur. Ya. Oh nggak boleh? Boleh selama ya disesuaikan. Tujuannya untuk agar lebih kuat lagi dalam ibadah, lebih fresh lagi ibadahnya. Jadi bagaimana ya kita memanfaatkan waktu-waktu, itu bukti dia tidak tergolong orang yang merugi. Di Ramadan Allah bersumpah tadi dengan selama waktu secara umum tentunya, apalagi di bulan Ramadan, iman dan amal soleh yang menghindari dari dirinya dalam kerugian. Ya, sehingga amal-amal soleh ya, yang lain dalam Ramadan ini tadi terjadi lipatan amal soleh, ya, termasuk bacaan Quran kita, termasuk ya infak sedekah kita, ya, termasuk ibadah-ibadah yang lain, ya, itu amal-amal soleh bukti daripada iman yang ada. Sekaligus ya memang iman itulah ya sesungguhnya yang akan menjadikan penggerak motivator seseorang untuk beramal soleh. Jadi termasuk insya Allah kita bagian dari amal soleh duduk kita ya. Kita masih pengajiannya masih tatap muka. Ya, tatap muka maksudnya ditatap mukanya, ya, masih ditatap muka. Nah, ini bagian dari amal soleh insya Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu taujih dalam ayat ini. Terhindar dari kerugian adalah iman dan amal soleh. Ya. Sehingga apalagi waktu-waktu yang ada di Ramadan ini, upayakan orang yang beriman harus memproduksi amal-amal soleh. Ya, baik amal yang nilainya lahiriah atau amal batinnya, bahkan dari lisan kita pun bisa dengan kasratus zikr, dengan memperbanyak zikir. Nah, sesuatu yang ringan tapi memiliki timbangan yang berat, di Ramadan bisa kita lakukan. Insya Allah di Ramadan bisa kita lakukan. Subhanallahal azim,
subhanallah bihamdi. Itu kan suatu yang ringan dengan lisan. Tapi semua sebagai bentuk keseriusan kita agar terhindar dari kerugian, ya, tidak mengabaikan ya peluang yang ada diberikan di Ramadan ini, maka dengan lisan kita pun bisa. Bahkan saat kita makan sahur, mohon maaf, makan sahur kan kita, Masya Allah, boleh disia-siakan juga. Makan sahur itu kan waktu yang terbaik untuk kita istighfar. Ya kan? Karena nama makan itu kan sesuai dengan nama waktu. Siang kita makan, namanya makan siang. Sore kita makan, namanya makan sore. Malam kita makan, namanya makan malam. Makan sahur ya berarti makan di waktu sahur. Jangan waktunya jam 3 malam disebut makan sahur, ya nggak pas. Ada kalau katakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi kata wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi ada di akhir-akhir malam memohon ampun. Jadi itu kesempatan waktu itu nggak ada yang celah kosong terus. Ini butuh kita tidak mengabaikan Ramadan. Masya Allah. Waktu-waktunya sangat berharga. Menitnya dilipatkan gandakan oleh Allah SWT pahalanya. Argonya beda nih argonya. Ya, Masya Allah. Ini saat makan sahur pun yang terbaik di akhir malam tuh. Ya, kita waktu yang tepat paling untuk istighfar dengan lisan kita bisa. Boleh nggak makan sahur sambil istighfar? Boleh nggak? Boleh ya. Astagfirullahaladzim. Makan. Astagfirullahaladzim. Yang nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Ini sahur cuman kayak gini lauknya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ada makanan lain apa pula? Itu berarti enggak itu. Astagfirullahaladzim. Ini doang makanannya. Wah, ini enggak begitu. Jadi istighfar, kita memohon ampun kepada Allah. Ya. Allah hindarkan dari kerugian. Ingat, yang melalaikan, menyanyiakan ya Ramadan, menyanyiakan waktu, menyanyiakan ya peluang, itu akan jatuh pada kerugian. Maka agar kita terhindar kerugian, tidak terhindar dari tidak jatuh pada kerugian, makanya apa? Iman dan amal soleh. Kemudian saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Kemudian ada hal yang penting akan saya sampaikan, di antara saya kutip dari bahaya madorot orang-orang yang menyanyiakan peluang yang sudah diberikan. Allah kasih waktu luang, Allah kasih kesempatan, dia sia-siakan. Masuk bagian bahaya menyanyiakan waktu yang berharga, waktu luang yang diberikan, dia tidak manfaatkan untuk memproduksi amal soleh. Apa bahayanya? Nah, saya kutip dari tulisan Dr. Humam bin Abdurrahman Al-Harisi. Nah, yang pertama, akan membuat seseorang berjalan tanpa tujuan dan tanpa makna dalam hidup ini. Jadi dia akan kehilangan ghayah, kehilangan tujuan hidupnya. Ya. Kenapa? Seharusnya dia memahami bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seperti itu. Ya. Sehingga detik menitnya haruslah ta'abbud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ya. Kemudian yang kedua, akan membantu seseorang untuk berbuat dosa. Karena ia tidak memenuhi waktunya dengan ketaatan dan melakukan perbuatan baik. Ini bahayanya. Jadi seseorang ya dia akan membantu untuk berbuat dosa. Artinya apa? Dia akan cenderung dengan waktu-waktu yang tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah, diisi dengan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, justru amal-amal sebaliknya. Namanya amal soleh, amal toleh. Toleh dalam bahasa Arab. Ya. Amal-amal keburukan, amal-amal yang mendatangkan madarat. Siapa yang tidak disibukkan sesuatu dengan amal soleh, maka sebaliknya dia akan disibukkan dengan amal-amal toleh. Ya. Makanya jangan sia-siakan. Ini luar biasa waktunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nah ini menunjukkan kelemahan tekad, kurangnya kesadaran dan perencanaan yang buruk. Kelemahan tekad, azam, tekad azam. Dia akan apa? Menjadi orang yang lemah. Lemah apanya? Tekadnya. Dan kurangnya kesadaran untuk merencanakan. Jadi bagaimana
perencanaan untuk ke depan, dia bisa berhasil untuk melakukan sesuatu, termasuk sesuatu yang teramat berharga di Ramadan ini, ya, dia lemah dalam merencanakan. Azamnya lemah. Beda dengan orang-orang yang sebaliknya. Dia menghargai, ya, dia kemudian memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia akan memiliki tekad yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, kata wa idza azamta wa tawakkal 'alallah. Jadi ketika kita memiliki suatu pemahaman, semangat tinggi bahwa sesuatu yang teramat berharga, sesuatu yang diberikan tidak disia-siakan, ya, dia cenderung akan memiliki azam yang kuat. Dan ketika sudah azam dia tancapkan pada dirinya untuk mencapai sesuatu, jangan lupa tawakal kepada Allah. Maka saat tawakal kepada Allah itulah wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Insyaallah Allah pun akan memenuhi apa yang diinginkan. Yang insya Allah dari proyek besar, ya, dari proyek besar. Kalau misalnya proyek diberikan oleh Allah SWT berupa Ramadan ini, ya akan menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan, ya, sesuai dengan harapan kita. Kita akan menjadi manusia-manusia yang berkualitas di sisi Allah. Kita akan menjadi manusia-manusia yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang harus kita tancapkan kepada kita. Waspadai penyakit yang berbahaya. Waspadai itu penyakit mual. Mual, Mbak Ulan, mual. Muales. Nah, hati-hati nih. Muales. Nah, ini waspada aja. Penyakit mual ini bahaya. Nah, hanya mudah-mudahan dengan kita menghargai, tidak menyanyiakan Ramadan, mudah-mudahan ya tercapai target kita semuanya, insya Allah. Yaitu target ketakwaan, dan dengan takwa insya Allah libasut taqwa dzalikal khair, itu menjadi pakaian terbaik buat kita dalam menjalani hidup, ya. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh masalah yang kita hadapi. Allah akan berikan rezeki yang akan datang menyapa kita dengan tanpa terduga kedatangannya. Allah juga akan berikan, ya, jiwa furqan kepada diri kita. Allah akan berikan keberhasilan, kesuksesan yang hakiki. Ya, apa kata Allah? Innal muttaqina mafaza. Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa keberhasilan, kesuksesan. Kesuksesan hakiki, yakni saat kita kelak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan surga, maka sungguh dia faz, beruntung, sukses. Nah, mudah-mudahan kita raih semuanya. Yang kedua, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Yang kelak akan saat dosa-dosa tidak diampuni akan menjadi sesuatu yang menjadikan perjalanan masa depan kehidupan kita, baik di dunia, apalagi kelak di akhirat, menjadikan kita kelak di sana mendapatkan na'udzubillah siksa Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang dilakukan. Makanya saat Allah menyeru kepada ampunan dengan sebut kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegera kepada ampunan Allah. Bersegera, bisur'ah, segera. Nah, namanya segera, dia pasti tidak mau, ya, kecuali ya, dengan semangat melakukan segera pada ampunan Allah. Ya, karena diingatkan, ya, saya ada dapat sebuah kutipan yang menarik dari ungkapan Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Sebentar, Ibnu Mas'ud ungkapannya, waktu, ya, lebih berharga daripada menyanyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Masya Allah. Kenapa? Kalau kematian itu memutuskan ruh dengan jasad kita. Tapi kalau menyanyiakan waktu, menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wah,
bahaya luar biasa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat kembali menuju Allah pada taubat dengan bersegera. Kan sabiku ila magfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah pada ampunan Allah. Ya. Kemudian yang paling hebat juga disebut kata fafirru wafirru ilallah, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pacu diri kita kerahkan diri kita untuk bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai celaka dengan selesai Ramadan tidak dapat ampunan. Kenapa? Menyia-nyiakan peluang dan kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jam 10 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian HP saya. Mohon maaf kalau ada perkataan kurang berkenan, ya. Ada yang bertanya? Baik, Tidak Ustaz. ada, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ya, bermanfaat. Mudah-mudahan kita terhindar dari kerugian. Ya, mudah-mudahan kita auzubillah jauh dari yang disebutkan celaka ya oleh Rasulullah SAW. Amin. Allah alam shawab. Alhamdulillah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada guru kita Ustaz Sahidi yang sudah menyampaikan tausiahnya untuk kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan tentunya. Amin. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan bisa langsung disampaikan kepada beliau. Kayaknya pada lemas tadi. Iya, lagi puasa semua. Terus puasa semua sampai mau nanya aja nggak bisa ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini langganan kita Bu Haryati. Silakan Bu. Waduh, Ya. Ustadz mau tanya dan mohon penjelasan aja. Ada saya pernah ini ya Ustadz ya. Kan saya tanya nih, kenapa kok kamu nggak pernah puasa? Tuh, itu pertama. Karena dia bilang di ajarannya, dia mengaku Islam, di ajarannya itu puasa belum wajib. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ada sholawat yang sebentar ya, lupa. Sholawat Jibril, namanya sholawat Jibril, yang artinya ini bacanya ya Habibi, ya Muhammad gitu kan. Ya Rusal Hopiko ini. Terus aduh ya Allah. Ntar sebentar Ustaz, saya lupa lagi pertanyaannya. Iya. Itu dulu jawab dulu yang pertama dulu Ustaz, saya tanya lagi bisa kan? Saya lanjutkan dulu, saya lupa lagi pertanyaan yang kedua. Baik Bu, silakan yang pertanyaan. Yang pertama pertanyaan. Iya. Langsung, Oman, Pak Oman. Langsung set yang pertama set. Baik, terkait puasa ya. Puasa itu karena bagian daripada rukun Islam. Bagian daripada rukun Islam. Berarti memang wajib. Dan syarat wajib puasa kan beragama Islam. Jadi siapapun yang mengaku muslim, ya wajib berpuasa. Adapun saat beralasan, kemudian jadi beralasan tidak wajib, berarti sudah mengingkari sesuatu yang sudah menjadi ketentuan.
Jadi dalilnya udah qat'i, pasti dan jelas, dalilnya udah jelas. Ini jadi udah jelas. Puasa ya. Jadi kalau bilang nggak wajib berarti ya berarti tidak sesuai. Berarti masih dipertanyakan keislamannya. Ya. Adapun terkait memang panggilan puasa memang yang dipanggil khusus hitobnya pada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang yang dipanggil dalam ayat ini berpuasa adalah orang yang beriman. Tapi tingkat keimanan, ada tingkat keimanan tinggi, ada yang sedang, ada yang bawah. Semuanya terpanggil secara umum. Ada yang ya, kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Ya, tetap merasa terpanggil dengan panggilan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan tingkat responsivitas seseorang untuk menjalankan perintah atau menjauhi larangan, ya, karena setiap ayat setelah panggilan ayyuhalladzina amanu bisa jadi di dalamnya ada perintah, bisa jadi larangan. Tingkat cepat responsivitas bergantung pada tingkat kualitas keimanan. Saat imannya kuat, pasti dia cepat dia respon. Siap dia lakukan tugas dengan baik. Karena dia paham apa yang Allah perintahkan, kewajiban ini untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk Allah puasa ini, untuk kita, untuk kemaslahatan diri kita. Untuk kepentingan kita. Tadi karena diantaranya tadi Allah ingin mengupgrade iman kita menjadi manusia-manusia bertakwa. Allah ingin melalui puasa itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Samping dengan puasa itu sendiri, di dalamnya ya Allah Subhanahu wa taala dengan puasa itu sendiri Allah lipat gandakan pahalanya. Ya. Dan keutamaan-keutamaan kelak baunya ada bau misik, bau apa namanya? Bau orang yang berpuasa mulutnya ya lebih wangi dari bau kasturi. Ya. Ini bukan berarti nanti di depan teman kita nih kasturi nih gitu dan begitu ya. Ini nanti gambarannya betapa mulianya orang berpuasa, keutamaannya luar biasa. Ya, wallahu alam. Jadi ketika sesuatu yang sudah jelas nasnya, dalil secara qat'i yang pasti, kemudian ya kita menolak berarti masih perlu dipertanyakan, ya, perlu dipertanyakan karena itu wajib, ya, tidak ada yang mengatakan bukan wajib, ya, kecuali dia belum balik kan syaratnya kan dia Islam, dia udah balik berakal, ya jelas ya. Nah, jadi mungkin kalau belum balik kan hanya dia latih untuk puasa. Ya. Begitu mungkin Bu ya. Jadi kalau mengatakan belum nggak wajib, berarti ya kita kembalikan kepada Allah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuatu yang ada nasnya jelas, wajib ya jelas. Ya, berarti tidak boleh ditinggalkan. Allah alam shawab. Ya Bu ya. Begitu mungkin. Ya Pak. Ya Ustadz, makasih. Ya, Set, ada pertanyaan lagi Set dari chat Set. Gimana hukumnya orang yang sholat tapi divideoin, bahkan ada yang live langsung di media sosial? Bagaimana Set? Putus. Ahmad, suaranya putus. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang sholat tapi divideokan, bahkan ada yang live langsung di media sosial? Siaran langsung, saya kadang suka ada tuh kan beberapa. Jadi pertama innamal a'malu binniyat, ya. Segala suatu amal bergantung kepada niatnya. Ya.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya Allah akan balas dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia kemudian memvideokan ya dalam kerangka mungkin untuk pelajaran yang lain, bisa mengambil pelajaran dari orang yang ini sholatnya khusyuk seperti ini, bacaannya, tartil dan lain sebagainya, ya mungkin masih bisa diterima. Ya. Tapi kalau niatnya kemudian, kemudian karena ingin dilihat orang, niatnya riya dan sebagainya, ya na'udzubillah. Khawatir nanti masuk kategori apa? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Khawatir yang sholat dianggap orang sholat tapi dianggap celaka. Siapa? Yang melalaikan sholatnya dan ingin dilihat orang lain. Riya. Dia kan dalam kata ro'a. Ya. Jadi mudah-mudahan sih yang memvideokan itu niatnya tadi ya, oh ini loh untuk pelajaran sholat khusyuk, mungkin kita bisa belajar juga dari tartil bacaannya. Ada juga ya yang lagunya misalnya, lagu ya, langgamnya lagunya misalnya. Sehingga kita bisa memperbaiki, oh ya bagus, kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari sholat yang seperti itu. Ya. Sehingga kita bisa perbaiki juga tajwidnya dan lain sebagainya. Ya. Karena ada juga yang pede banget kan, pakai speaker baca Qur'annya alamma kan maksudnya alif lam mim ya. Banyak orang, oh ini aneh bacaannya nih. Yasin, yasa, hama, hamim, hama. Nah, ya apa salah? Ya kurang pas. Apa tidak dikasih pahala? Baca Quran masih salah dikasih pahala. Ya, tapi mau belajar maksudnya, mau belajar. Ya, mau belajar. Jadi jangan udah puas di situ aja. Mau belajar terus, mau belajar. Tapi jangan juga nanti mengklaim ada yang bilang saya nggak salah Pak Ustadz, mendingan saya. Kenapa? Nggak baca Quran, salah lagi. Mendingan saya nggak salah, kenapa? Nggak baca Quran katanya. Ya salah, nggak baca Quran udah salah. Ya ini tergantung niatnya. Mungkin Pak aman ya, wallahu alam. Mudah-mudahan niatnya tadi ya, segala sesuatu yang kemudian bisa kita ambil pelajaran nilai kebaikannya, insya Allah ya bagian dari suatu kebaikan. Ya. Terutama dalam ya, kekhusyuan sholatnya, praktek bacaannya dan sebagainya ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Pak Oman. Sekali lagi pada niatnya. Terakhir saja pertanyaannya nih. Kalau semua didasarkan niat, mencuri tapi niatnya untuk menghidupi keluarga, itu bagaimana, San? Takutnya ada salah pemahaman nih, San. Jadi nanti sama konotasinya dengan seperti ini. Ketika ada bos maling, bos mencuri, bosnya yang pencuri, ya dia bilang ada yang disuruh nyuri. Gimana? Iya sabar bos, sabar. Pencuri aja suruh sabar. Menyuri aja suruh sabar kan. Menyuri aja sabar. Jadi ketika sesuatu dinilai amal soleh, amal kebaikan, memang harus diawali dengan niat. Karena rukun daripada amal adalah niat. Ya, tentunya niat itu ditujukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau amal kebaikan disebut nilai ibadah amal soleh. Kalau niatnya
karena Allah. Ya. Jadi kalau sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya nggak mungkin kita maksiat sambil Bismillah, sunat maksiat kan nggak mungkin. Main judi Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Bismillah. Dan di tengah-tengah takbir Allahu Akbar gitu ya. Ya. Jadi sesuatu yang tidak diridhoi Allah, ya, bahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya, itu ya tidak bisa diniati dengan niat kebaikan, niat baik karena Allah, nggak bisa. Sesuatu yang batil tidak bisa dicampur adukan dengan sesuatu yang benar. Remaja niat berangkat haji dengan harta yang tidak halal, nanti di sana katanya dicuci. Ya nggak bisa. Allah ya, menerima yang Allah itu indah. Allah itu baik. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi kalau tadi mencuri niatnya karena untuk menghidupi, untuk kehidupan, memang ada nggak jalan lain? Ketika nggak ada jalan lain, kemudian dia harus mencuri, mungkin lain lagi, itu beda pembahasannya. Ya, mungkin saking tidak ada jalan, kemudian hanya dengan cara itu dia bisa lakukan, mungkin nanti beda hukumnya. Tentunya hukumnya beda. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan saat di zaman Khalifah ya. Umar apa siapa? Umar bin Khattab. Saat ada kemudian pencuri, kemudian dibebaskan. Karena apa? Pencuri itu memang tidak ada makanan untuknya dan tidak ada jalan untuk bisa mendapatkan makanan itu kecuali dengan cara itu. Ya. Artinya tidak ada jalan yang lain. Ya. Saat itu dia terpaksa ya, mencuri. Nah, itu beda babnya. Tapi kalau sekarang ya kayaknya enggak lah. Enggak. Masih ada jalan ya, untuk bisa sesuatu yang didapatkan dengan halal. Sampai nanti malah ya saat yang haram aja susah apalagi yang halal. Nah, ini kalau udah begini malah repot lagi kan. Jadi saya kira nggak bisa dicampur adukan gitu ya. Manhaj dan batil tidak bisa dicampur adukan. Mencuri niat karena ya niat mencuri karena Allah ya nggak bisa kan. Mencuri karena untuk kehidupan, untuk makan sehari-hari kan salah, itu nggak boleh. Masih ada jalan yang lain yang halal yang tentunya yang bisa dilakukan. Ya. Itu mungkin sesuai yang ditanyakan atau enggak, wallahu a'lam. Khawatir enggak sesuai lah. Saat ini ada satu pertanyaan lagi saat melalui WA saat. Boleh nggak saat? Izin saat. Oh gimana? Pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan kepercayaan diri dan putus asa dalam Islam? Karena sampai tidak yakin akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Ustaz? Masya Allah. Bentar ya, saya ambil Quran dulu. Ya, bentar. Saya buka surat Yusuf dulu ya. Saya buka surat Yusuf. Surat Yusuf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Ini ayat terkait dengan kisah Nabi Yusuf, di mana ya saat Nabi Yusuf kemudian ya dimasukkan ke dalam sumur, kemudian masuk masuk di
diambil oleh pejabat, kemudian beliau masuk penjara, kemudian beliau akhirnya menjadi bendaharawan negara saat itu di Mesir. Nah, kemudian Nabi siapa? Ayahnya Nabi Yakub ya. Nabi Yakub. Nabi Yakub. Nabi Yakub siapa, Bu? Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub benar ya. Menceritakan agar anak-anaknya itu yang disebut memang Bani Israel itu anak-anaknya Yakub itu untuk mencari Nabi Yusuf. Dan tidak boleh berputus asa. Berputus asa itu adalah hanya dimiliki oleh orang-orang yang kafir. Nah, sehingga orang yang beriman ya tidak boleh berputus asa. Ya. Harus senantiasa dia optimis, ya. Harus optimis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Optimis. Ya. Kemudian selalu dia merasa apa tadi? Dia merasa tidak pede tadi ya. Merasa tidak pede tadi ya. Aman ya? Iya. Merasa tidak pede. Iya. Tidak yakin. Tidak yakin. Orang yang beriman merasa tidak yakin, tidak pede. Padahal apa? Ya, orang-orang yang beriman itu Allah sebutkan secara khusus. Ya, Allah menyebutkan apa? Ya, lihat dalam surah Ali Imran. Ya, bentar. Surat Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi jangan kamu merasa lemah, sedih hati, ya. Apa? Kamu itu kedudukannya tinggi kata Allah. Syaratnya apa? Jika kamu beriman. Sehingga orang yang beriman ya tidak boleh tadi inferior. Orang beriman merasa ya rendah diri. Maaf, rendah diri beda ya dengan rendah hati ya. Kalau rendah diri itu tidak pede tadi. Nah, apa ya? Kenapa ya saya? Pokoknya inilah rasa rendah diri. Apalagi nanti kemudian rasa tidak yakin, ragu-ragu. Ingat, orang beriman itu di samping dia yakin bahwa dirinya memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah dan dia pun tidak pernah ya putus asa, ya, tidak berputus asa. Kemudian juga orang beriman adalah orang yang tidak ada sedikit pun rasa keraguan-raguan. Orang beriman benar tuh begitu, tidak ada keraguan-raguan. Sehingga saat ada rasa ragu-ragu perlu diperbaiki. Ya Allah, jauhkan sifat keraguan-raguan. Ya. Karena Allah sebut orang yang iman sesungguhnya yang benar itu ya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli summalam yartabu. Ya, summalam yartabu. Ya. Jadi yakin, kemudian tidak ada sedikit pun keraguan-raguan. Jadi kalau ada keraguan-raguan nanti apa? Mohon maaf. Ragu-ragu itu akan menghadirkan ya hembusan-hembusan masuknya pintu-pintu setan untuk menggoda. Ini bahayanya seperti itu. Makanya hal yang pertama yang tadi disebutkan ada, kok kayak kurang percaya? Jangan. Itu yang tidak boleh. Ya. Jadi tidak ada sedikit pun rasa ragu, ya, asyak dalam diri kita. Jadi jangan berikan celah ragu. Karena saat ada keraguan-raguan, disitulah ya, zubillah, setan akan menghembuskan sesuatu, menambahkan keraguan-raguan. Ini bahayanya. Bahayanya begitu. Karena setan itu akan bermain kepada orang-orang yang memang pada kondisi ragu-ragu. Tancapkan iman dengan baik, bersihkan iman. Ya. Jangan dicampuri rasa ragu. Apalagi perbuatan-perbuatan
yang merusak iman. Ya, insya Allah nih, ini kuncinya juga nih, ya, sehingga nanti akan diberikan ketenangan. Dia tenang, ya. Jadi kalau orang beriman nggak tenang, itu berarti bermasalah keimanannya. Karena Allah sejani kata waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Tadi di pembukaan pahaman itu, ya Allah turunkan ketenangan pada hati orang yang beriman. Jadi pilihannya ya hati orang yang beriman. Nah, namun yang bagaimana hatinya orang yang beriman, imannya iman yang bersih. Imannya tidak dicampuri perbuatan-perbuatan yang merusak iman. Termasuk asyak, ragu-raguan. Termasuk ada lagi satu. Maka ya sekali lagi orang yang beriman, oh saya ragu-ragu ini. Jangan. Kalau sudah itu sebuah kebenaran, ya tidak boleh. Ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Tidak boleh ada keraguan-raguan. Kalau datang kebenaran dari Allah, udah nggak boleh sedikit pun ragu. Ini tadi kan masalahnya. Ada keraguan ini jangan sampai. Yang kedua, ya jangan dinodai juga dengan sesuatu yang merusak iman berupa kezaliman. Yang zalim adalah perbuatan syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan dengan perbuatan zalim. Zalim di sini adalah la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun azim. Syirik ada kezaliman yang besar ketika tidak dicampur adukan, bersih imannya. Bersih. Ya. Apa kata Allah? Allah akan berikan rasa aman, ketenangan, dan Allah akan berikan petunjuk. Allah yang kasih petunjuk sehingga kita jalannya juga mohon maaf sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jalannya tidak tidak penuh keraguan, mantap, ya, sesuai dengan ya apa yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin Allah alam bisawab. Mungkin udah nggak sesuai yang ditanyakan nggak, Pak Oman? Ya. Sudah. Sesuai nggak? Sesuai. Kalau nggak sesuai diulang lagi berarti. Udah pada capek ya Bu Wiwi ya. Bu Wiwi udah kelihatan capek kelihatannya. Pak Zul ya. Ya. Memasak takjil katanya saya. Iya. Oke, baik cukup kalau ya. Cukup ya. Ya. Tadi Bu Wiwi apa siapa yang nanya tentang salawat nggak jadi? Bu Ariyanti. Ya? Bu Ariyanti. Intinya perintah salawat itu dalam surat Al-Ahzab diperintahkan kepada orang yang beriman. Jadi adapun nama-nama salawat ya itu silakan, ada salawat Jibril, ada salawat dan sebagainya. Ungkapan cinta kita kepada Rasul. Yang jelas Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf kalau ada perkataan kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf. Ya. Dimaafkan Bapak Ibu? Insya Allah dimaafkan. Kalau dimaafkan, saya perpanjang lagi ceramahnya nih, nambah lagi. Ya. Cukup ya. Selamat menikmati Ramadan. Jangan sia-siakan peluang yang teramat berharga ini. Belum tentu peluang Ramadan yang akan datang diberikan lagi kepada kita. Tapi semoga kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita bisa maksimal. Ya, jangan sia-siakan. Insya Allah pun Ramadan tidak akan menyia-nyiakan kita. Saat kita tidak menyia-nyiakan Ramadan, begitu juga Ramadan tidak akan menyia-nyiakan kita. Sesuai yang akan diharapkan dari keberkahan Ramadan, apa yang diharapkan menilai manfaat dari Ramadan, insya Allah akan kita dapatkan sebanyak-banyaknya. Terutama adalah ketakwaan dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, itu Pak Amal dan teman-teman semuanya. Ya, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum berdoa kita seperti biasa ada sesi foto. Silahkan kepada Mbak Kiki. Baik, terima kasih Pak Oman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, mohon untuk buka ini ya. Foto untuk ambil absensi. Di sini ada 6 slide. Baik semuanya, standby. Saya mulai di slide pertama. 1, 2, 3.
Baik, ke slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Pindah slide keempat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide kanan. 1, 2, 3. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan lagi ke Pak Oman. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Selanjutnya doa penutup kepada Ustadz Saidi. Dipersilahkan. Baik, mari Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tutup dengan doa berkah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Berwali dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan syakirin dan naimin dan Amin. ya rabbana wa lakal hamdu. Allahumma shalli wa sallim ala safina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Dalam anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Amin. Ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Amin. Wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa Amin. na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim. Amin. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin ya Allah. Wal minna salatana wa Amin. ruku'ana wa sujudana takhassu'an Amin. abudana wa tamin taksirana ya Allah arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa qina azaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Saidi yang sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Semoga menjadi amal soleh untuk Ustadz Saidi. Amin. Kita tutup talim kita dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sugeng, sehat Pak Sugeng. Alhamdulillah. Ansari. Sorry capek itu 5 rit. Ansori mabok Mabuk. badminton. Pak Sugeng udah enak. Ngabuburit Pak Sugeng, ngabuburit. Masih lama Udah permisi dulu Iya, lanjut. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum.